kita mencari pasangan itu, ini pasangan untuk menjadi suami istri. Iya. Pertama karena harta. Harta itu. Jadi saya itu tidak setuju kalau ada orang disebut matre, itu tidak setuju. Tapi kalau mau mencari yang sempurna, yang empat-empatnya ada, orangnya baik, hartanya banyak, ganteng, turunannya bagus, wah itu susah ya. Makanya kita itu harus memilih, harus memilih. Dan pasti ketika memilih itu ada yang kita pilih, ada yang kita korbankan. Masalah sedikit cerai, masalah sedikit cerai. Terkadang saya tanya ke sana, masalahnya itu nggak serius-serius amat itu. Yang serius ada banyak. Yang tidak serius kemudian menjadi serius itu pun banyak juga. Mau cari wajahnya yang ganteng kayak artis K-pop. Kemudian uangnya yang banyak kayak siapa? Rapatar. Kemudian yang agamanya bagus ya susah. Makanya kita pantaskan aja diri kita. Jadi pantaskan kita menjadi pasangan orang yang hebat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun warginet. Gimana kabarnya hari ini? Apakah baik-baik saja? Iya, semoga kita semua selalu diberikan kesehatan ya, selalu berada dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Selamat datang kembali di podcast Suara Garut ID. Di episode kali ini bersama saya Lisna Gustiani dalam segmen Tanya Ustadz. Betul. Di segmen Tanya Ustadz kali ini kita bakal ngobrol tentang apa ya, warginet? Ada yang udah tahu belum? Aku bakal buka pakai pantun nih. Salak pondoh dibuat jamu. Asik. Baik diminum di hari Minggu. Kalau jodoh pasti bertemu, tapi sampai kapan harus menunggu? Iya. Ya, jadi jujur saja warginet, ini merupakan salah satu tema yang sangat aku excited sekali untuk membahasnya. Aku mau mempertanyakan seluruh kepenasaran aku, kekepoan aku kepada narasumber kita hari ini, yaitu sudah ada Kang Opi yang akan berbincang dengan saya di segmen kali ini. Langsung saja kita sapa ya. Assalamualaikum Akang. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Kita bisa silaturahmi hari ini ya Kang. Alhamdulillah. Terima kasih nih sudah bisa bergabung bersama Suara Garut. Iya. Alhamdulillah. Kami juga terima kasih Akang sudah menyempatkan waktunya di sela kesibukannya untuk hadir di sini untuk sharing. Alhamdulillah. Sama-sama. Iya. Tadi di jalan gimana Kang? Lancar? Alhamdulillah lancar. Alhamdulillah. Karena alhamdulillah domisili kan dekat di Tarogong. Iya. Alhamdulillah. Semoga kita selalu diberi kelancaran dalam aktivitas kita ya kan. Amin. Oke, Kang. Jadi saya tanya sebetulnya sedang bahagia dan juga galau Kang. Soalnya kemarin tuh teman saya ada yang nikah. Saya ikut bahagia tapi galaunya teh saya juga tuh pengen kapan gitu ya. Jadi bertanya-tanya. Nah kebetulan Mas dekat teman-teman besok kita akan ngebahas tentang jodoh. Pas cek aku teh. Oke Kang, nah untuk menurut Akang sendiri nih definisi jodoh itu seperti apa sih? Ya bismillahirrahmanirrahim. Tapi biasanya kalau di tempat nikah itu ada yang nanya kapan nyusul biasanya. Iya betul. Pertanyaan yang biasanya tidak ingin dijawab biasanya. Untuk jodoh itu sendiri kan kalau kembali ke hakikat itu kan bagian dari takdir dari Allah. Sama halnya dengan kita dikasih rezeki, dikasih umur, kemudian diantaranya adalah urusan jodoh. Berarti jodoh itu di tangan Tuhan ya. Tapi ketika jodoh adalah sebuah takdir dari Allah atau sudah dicatat di yang namanya Lauhil Mahfuz itu sebuah keputusan Tuhan. Tapi kita itu harus berusaha teh. Okay. Jadi jangan kapannya datangnya lah itu jangan. Jadi kita juga harus berusaha. Okay. Tentunya kita mempunyai kriteria tertentu mungkin ya. Betul. Setiap orang kan bebas mempunyai kriteria dan pasti akan berbeda masing-masing. Iya. Tete itu yang gimana kriterianya? Tete itu kira-kira? Aduh, yang pastinya yang baik agamanya. Ini teh kalau kriteria dalam konsep
agama, yaitu ada 4. Ada 4. Sebagaimana yang disebutkan oleh baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tunkahul mar'ah li arba'in li maliha, wali hasabiha, wali jamaliha, wali diniha, fadfar bidatidin. Jadi kita mencari pasangan itu, ini pasangan untuk menjadi suami istri. Pertama karena harta. Harta itu. Jadi saya itu tidak setuju kalau ada orang disebut matre, itu nggak setuju. Nggak setuju. Karena itu diperbolehkan. Itu diperbolehkan. Pertama hartanya, kemudian wali hasabiha, turunannya bagus. Jadi melihat karakter dari orang tuanya baik apa tidak. Itu kedua. Kemudian ketiga, wali jamaliha. Ini biasanya anak muda, ini yang 3 ini, yang paling dilihat itu kecantikan dan ketampanannya. Itu juga boleh. Tapi yang 3 ini harus di backup oleh yang namanya wali diniyah, karena agamanya cantik, agamanya baik, uangnya banyak atau pekerjaannya bagus, agamanya baik, turunannya bagus, agamanya baik. Itu. Tapi kalau mau mencari yang sempurna, yang 4-4-nya ada, orangnya baik, hartanya banyak, ganteng, turunannya bagus, wah itu susah ya. Makanya kita itu harus memilih, harus memilih. Dan pasti ketika memilih itu ada yang kita pilih, ada yang kita korbankan. Korbankan. Itu pasti ada yang dikorbankan. Iya, betul. Yang contoh gini, ada soleh, ganteng tapi pekerjaannya belum mapan. Terkadang perempuan gak mau juga, gak mau juga ada ya. Itu macam-macam. Makanya kita memilih, tapi pilihan kita itu harus berdasarkan hasil istikharah. Itu harus. Oke, warganet, kita sudah seru sekali ya, padahal baru sebentar nih. Tapi kan sebentar nih, ini ada yang berbisik nih warganet. Nah, Teteh kenapa sih ini akangnya gak disuruh perkenalan Kang? Aduh, saya lupa saking excitednya Kang. Silakan sapa-sapa warganet sama perkenalan. Iya. Alhamdulillah warganet semuanya, saya Muhammad Sofiullah, asal dari Tarogong. Jadi istri saya namanya Hajah Nden Zakiyah. Kebetulan alhamdulillah sudah dikarunia dua putra, 1 putri, yang pertama putri, yang kedua putra. Alhamdulillah, itu kira-kira seperti itu. Baik, nah ya warganet ya udah kenalan nih, jangan lagi udah tahu kan linggih Kang Opi dari mana gitu, namanya siapa, istrinya namanya siapa, udah tahu ya. Baik, kita lanjut aja karena tadi sedang seru-serunya nih. Tadi kan kita ngebahas kriteria nih Kang. Kriteria itu sama kah? Maksudnya tuh kriteria untuk laki-laki dan perempuan sama gitu? Itu sama. Jadi perempuan memilih laki-laki itu ya karena hartanya boleh. Jadi harta itu apa? Pekerjaannya, sudah punya pekerjaan. Makanya ini saya tidak menyarankan bagi perempuan untuk mencari pasangan yang malas, enggak. Janganlah. Karena malas itu kan apa sifat ya. Jadi kalau sebelum nikah malas, ya potensi setelah nikah itu tidak jauh lah. Meskipun tidak semuanya gitu. Ketika perempuan mencari pasangan, mencari suami, pertama karena pekerjaannya, boleh, silakan. Kemudian ini keluarganya bagaimana, baik atau tidak, karena akan mempengaruhi. Karena karakter anak ke depan itu tergantung karakter bapaknya. 60% itu silakan dicek di psikologi atau yang lainnya. Itu boleh. Kemudian kedua karena ketampanannya, boleh itu. Cita-citanya mirip artis K-pop ya, gitu. Tapi kira-kira di lingkungan kita itu ada apa tidak lah, kita kira-kira seperti itu. Boleh. Nah, tapi semuanya itu harus didasari atau dilandasi dengan agama yang baik. Agama yang baik itu apa? Perilaku yang baik, attitude yang baik, karakter. Orangnya tidak sombong, orangnya jujur, orangnya perhatian, orangnya mempunyai kasih sayang. Meskipun gini, terkadang banyak kasus. Kalau zaman dulu kan dijodohkan kayak, termasuk ini saya hasil perjodohan. Iya, ya Allah. Hasil perjodohan. Jadi saya itu tidak kenal dengan dulu calon istri saya, yang istri saya sekarang bertemunya hanya 1 kali
1 kali, 2 kali, setelah 2 kali itu langsung 20 hari ke depan, 20 hari selanjutnya itu langsung tunangan teh. Langsung tunangan. Setelah tunangan kemudian saya pergi lagi ke pesantren, kebetulan di Jawa Tengah. Kemudian pernah ke Jawa Timur juga, kemudian 1 tahun kemudian menikah. Dan saya tidak tahu posisinya istri saya dulu itu mau apa tidak, saya nggak tahu. Ternyata tidak mau katanya. Nah, ini menjadi contoh bahwa kalau perempuan itu yang penting calon suaminya itu pertama punya rasa sayang. Rasa sayang. Okay. Ya kalau masih anak muda cinta, sayang, perhatian segala macam. Kalau perempuannya terkadang nggak terlalu cinta itu nggak jadi masalah. Nggak jadi masalah. Yang bahaya itu, yang susah itu laki-lakinya tidak mau, perempuannya mau, itu agak susah nanti ke depannya. Ya kalau perempuannya mau, laki-lakinya mau, ya udah itu mah digaspol lah. Buru-buru ke pelaminan kira-kira. Nah, ketika seorang perempuan itu kan disayangi, dicintai. Makanya ketika seorang perempuan itu disayangi, notabene atau dicintai, mencari pasangan yang memang mencintai. Jadi perempuan itu jangan ngejar-ngejar lah, cukup dikejar. Jangan ngejar-ngejar, tapi cukup dikejar. Makanya kriteria yang tadi itu silakan, mau pekerjaannya yang mapan, karena rumah tangga itu kan tidak ada rencana 1, 2 atau 5 tahun, rencananya adalah selamanya. Makanya mohon maaf ya, jangankan dengan teman, terkadang sama anak pun ditinggalkan kalau sudah menikah. Kalau sudah tua itu kan ditinggalkan. Makanya kita mencari pasangan hidup, kalau bahasa sekarang itu yang satu frekuensi. Yang satu frekuensi. itu sangat penting. Itu sangat penting, satu frekuensi. Contoh gini, sama-sama jalan-jalan bareng. Ke masjid bareng ya. Ini kalau konteks agama ya, umroh bareng gitu ya. Jalan-jalan ke luar negeri bareng, itu satu frekuensi itu sangat mendukung ya keharmonisan dalam rumah tangga. Makanya silakan kalau mau mencari dengan kriteria yang tadi, karena turunannya bagus, karena pekerjaannya mapan. Catat, pekerjaan calon suaminya, bukan pekerjaan orang tuanya. Catat ya. Atau bukan harta orang tuanya, tapi harta calonnya, pasangan kita. Berarti ini punya pekerjaan apa tidak, mapan apa tidak, atau punya etos kerja yang tinggi apa tidak. Jangan sampai mencari pasangan yang malas, jangan itu. Karena sifat malas itu adalah sesuatu yang sangat dihindari oleh baginda Nabi SAW. Banyak doa-doa Nabi yang doanya itu menghindari supaya dijauhkan dari sifat malas. Sifat malas. Oke, nah warganet dicatat ya, kata Kang Opi oge. Lihat harta calon pasangannya, bukan lihat harta orang tuanya. Biasanya kan mapan lah pekerjaan. Mapan pekerjaannya. Biasanya kan suka ada kayak tuh itu mada budak itu sebenarnya. Jangan kayak gitu sekarang. Jangan lihat orang tuanya. Nah, tapi skill pasangan kitanya itu bagaimana itu. Kan ngobrolin tadi karena Kang nyinggung tentang dijodohkan nih. Kan meskipun pasti orang tua itu mau yang terbaik buat anaknya ya kan, tapi boleh gak sih kan kalau misalkan ada kita dijodohkan terus kita menolak, itu durhaka enggak sih Kang? Kalau dalam konteks fikih itu ada namanya wali mujbir. Wali mujbir itu seorang wali yang boleh memaksa. Siapa? Satu, bapak. Hanya bapak. Jadi kan wali itu bisa bapak, kalau bapaknya tidak ada kan ke kakeknya, kalau kakek tidak ada bisa ke adik atau kakak yang laki-laki, atau bisa paman dan yang lainnya. Selain bapak itu tidak boleh memaksa. Tapi seorang bapak boleh memaksa dan menjodohkan, itu harus lihat dulu. Ketika mau dijodohkan ini sama siapa? Kalau sekarang itu namanya harus sama, harus setara. Setara dalam pendidikannya. Tidak boleh pendidikannya berbeda kemudian dipaksakan, nggak boleh. Jadi istilah fikihnya ada, dalam fikih itu ada bab kafaah, setara. Contoh, yang perempuannya ini mau dijodohkan, ini lulusan S3, dijodohkan dengan yang lulusan SD, itu ketika anaknya ini menolak itu tidak durhaka.
Kenapa? Karena tidak setara. Jadi pendidikannya harus setara, kesolehannya pun harus setara. Contoh, anaknya ini rajin sholat, rajin tahajud, rajin puasa. Mohon maaf, dijodohkan kepada orang yang jarang sholat, jarang puasa, ya kurang soleh lah. Itu si anak itu boleh menolak, meskipun yang menjodohkannya adalah ayahnya. Ternyata seperti itu. Seperti itu. Kalau sekarang istilahnya apa? Siti Nurbaya abang modern. Iya. Dan ini bagi warganet yang sebagai orang tua harus melibatkan diri dalam mencarikan jodoh untuk anaknya. Jadi jangan sampai anaknya itu mohon maaf mencari jodoh sendiri, jangan. Sekarang lagi musim ya mencari jodoh di Facebook, di Instagram, di TikTok ya. Saya rasa itu pertanggungjawabannya kurang dari seorang bapak. Jadi di antara tanggung jawab bapak itu adalah mencarikan jodoh untuk anaknya yang layak. Catat ya, yang layak, yang pas lah kira-kira. Kalau sekarang ya jangan terlalu memaksa lah. Tapi yang pas sekiranya, kalau dipaksa sedikit itu ya yang nggak jadi masalah. Tapi kalau biasanya warganet sekarang Gen Z nggak mau dijodohkan. Tapi kalau kita ada pasangan, coba konsultasi dengan orang tuanya. Ini kira-kira cocok tidak, pas tidak. Kenapa? Semua yakin yang ngerti tentang kehidupan rumah tangga adalah orang tua. Iya betul. Contoh, kita itu sudah usianya berapa? 20 tahun. Berarti orang tua kita rumah tangganya sudah 20 tahun lebih. Sudah masalah, bahagia, senang, udah pengalaman lah. Makanya kalau mau curhat tentang pasangan, curhatlah kepada orang tua. Nah, kan terus tadi karena akan pernah nyinggung harus berusaha tentang jodoh itu. Jadi kan jodoh itu dicari atau ditunggu? Jadi manusia itu kan segala sesuatu ditakdirkan oleh Allah. Tapi takdir untuk kita itu apa kan nggak tahu kan? Berarti manusia itu di satu sisi harus ikhtiar, di sisi lain harus ada tawakal. Tawakal itu menyerahkan diri. Jadi jodoh itu dicari, diikhtiari. Makanya kalau dalam fikih itu siapa yang harus mencari? Kalau punya anak perempuan, bapaknya mencarikan jodohnya untuk anak perempuan. Itu dalam konteks fikih ya. Ya kalau sekarang anaknya mencari, bapaknya juga sama proses mencari. Silahkan. Jadi ikhtiar, seperti rezeki itu kan sudah ditentukan, berapa nggak tahu. Gimana caranya rezeki kita berapa rezeki kita ya nggak tahu. Caranya kita jemput, bekerja, berdagang, segala macam. Ikhtiar. Jodoh pun sama, harus ada ikhtiarnya. Jadi manusia itu harus ada ikhtiarnya. Setelah ikhtiar, tawakal kepada Allah, bertawakal, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kira-kira seperti itu. Nah kan terus kalau misalnya kita kan pasti berikhtiar, terus juga kan berdoa sama Allah. Itu kan kalau misalkan kita berdoa, misalkan nyebut nama seseorang, itu boleh nggak sih? Kayak ya Allah jodohkanlah hamba sama dia gitu. Sesuai keinginan boleh. Boleh. Kita itu berdoa itu bebas. Harus spesifik gitu kan? Spesifik. Jadi contoh gini, orang berdoa minta rizki. Rizki itu apa? Bisa harta, bisa sehat, bisa bisa tetangga yang baik, bisa saudara yang baik, bisa teman yang baik, yang banyak. Tapi saya yakin ketika orang minta rizki, spesifiknya minta uang, benar nggak? Sama, jodoh pun sama. Silakan sespesifik mungkin. Makanya kemarin itu ada orang yang berdoa di depan Ka'bah, doanya satu kata diulang-ulang, apa deh? Fulus. Itu kalau orang biasa berdoa, redaksinya Allahumma inni as'aluka rizqan. Ya Allah, saya minta rizki. Rizki itu umum. Dia mah nggak mau yang umum, pengennya yang spesifik. Fulus. Dan itu katanya langsung diijabah. Makanya bolehkah kita menyebut nama seseorang yang kita inginkan? Silakan. Di sepertiga malam silakan. Setelah sholat kita menyebut seseorang yang kita mau, silakan.
itu bebas, silakan. Baik. Nah, Kang, terus nih ya, misalkan kita kayak barusan ya, kayak suka sama dia terus tapi nggak pacaran sih maksudnya, cuman ada yang ngelamar di rumah ke rumah, menerima yang ngelamar atau menunggu yang nggak pasti gitu. Ketika ini dua-duanya kan belum pasti, iya. Kan? Ini belum pasti, ini juga belum pasti. Agama menyarankan untuk istikharah. Istikharah itu adalah meminta sebuah pilihan mana yang harus diambil. Nah, kemudian ini juga kan belum pasti, alternatifnya istikharah. Tapi kalau ini ditunggu, ini sudah datang, menurut saya yang pasti-pasti saja. Gitu. Menurut saya pasti-pasti saja. Berarti ini yang ditunggu berarti belum serius. Ini yang sudah datang berarti ini sudah serius. Ya, menurut saya itu yang pasti-pasti saja lah. Jangan menunggu sesuatu yang pasti. Oke. Nah, terus kan di zaman sekarang nih kan anak muda tuh, kalau dulu tuh kan masih muda tuh banyak banget yang seperti udah nikah muda gitu kan. Kalau saya lihat di data di Badan Pusat Statistik, enggak ini sih datanya, cuman katanya 28,63% itu angka pernikahan itu turun selama 10 tahun terakhir. Nah, kan itu akan sendiri memandang hal itu gimana sih, faktor-faktornya atau gimana? Jadi kebetulan rumah saya itu belakang pengadilan agama. Pengadilan agama yang di Jalan Suherman itu. Jadi kalau mendengar dari pengadilan itu kan kebetulan suaranya kedengar ke belakang. Tiap hari yang cerai. Aduh, di satu sisi ya ini bagian dari kehidupan ya. Tapi di sisi lain angka perceraian di Indonesia khususnya di Garut itu sangat luar biasa, sangat besar, luar biasa. Saya kira banyak anak muda atau yang mau nikah itu minim ilmu. Minim ilmu, pertama minim ilmu, kemudian mentalnya yang kurang. Masalah sedikit cerai, masalah sedikit cerai. Terkadang saya tanya ke sana, masalahnya itu nggak serius-serius amat itu. Yang serius ada banyak. Yang tidak serius kemudian menjadi serius itu pun banyak juga. Makanya yang dibutuhkan bagi warginet ya, yang mau menikah itu siapkan mental, siapkan ilmu. Bukan hanya harta dan segala macam, itu penopang. Jadi harus balance, ilmunya ada, kemudian pekerjaannya mapan, ilmunya mapan, kemudian mental ini. Makanya Gen Z itu sekarang atau gen milenial itu ini urusannya mental. Makanya banyak, kalau dulu kan pernikahan dini ya. Saya kira usia itu kan hanya angka. Jadi fokusnya pada kedewasaan. Makanya zaman dulu itu saya itu punya kakak. Kakak saya itu laki-laki, nikahnya usia 27 tahun. Istrinya itu 14 tahun. Istrinya itu 14 tahun. Gapnya. Tapi kedewasaannya beda. Kedewasaannya dewasa. Nah, kalau sekarang kan pemerintah kan sudah membatasi berapa 19 tahun ya minimal. Makanya saya kalau sekarang tidak menyarankan pernikahan dini. Terus kalau segi kesehatan dan pertumbuhan juga kan, kalau yang pernikahan dini itu rawan pertumbuhannya tidak sebaik yang pas. Ya sudah pas. Makanya untuk laki-laki itu kita lihat baginda Nabi SAW nikahnya itu di usia berapa deh? 25 tahun. Ternyata kalau laki-laki usia 25 tahun itu secara mentalnya udah agak matang. Jadi kalau rumah tangga itu kan harus banyak sabarnya kalau laki-laki. Harus banyak sabarnya, itu kan perlunya itu. Makanya karena kurangnya sabar, kurangnya ilmu, kurangnya mental, dikasih masalah sedikit cerai, masalah sedikit cerai dan segala macam. Makanya statistik sekarang banyak menurun itu ya. Bahkan katanya di Garut itu atau di kota-kota besar banyak orang yang tidak mau menikah, benar ya? Tidak mau menikah. Ya itu jadi masalah juga. Ya meskipun pada dasarnya menikah itu kan tidak wajib deh.
menikah itu hukumnya sunnah. Oh, sunnah. Jadi teteh mohon maaf ya, mau nikah silakan, nggak nikah juga nggak apa-apa sebenarnya. Dalam konteks hadisnya itu, ya ma'syarus sabab manis tato minkumul ba'ah falyatazawwaj. Wahai pemuda, barang siapa yang sudah punya biaya, makanya kalau di Timur Tengah, yang mau nikah itu laki-laki ya, kita itu bagi laki-laki ini warganet patut bersyukur ya, posisinya di Indonesia di Garut. Di Timur Tengah itu laki-laki harus yang menanggung biaya resepsi. Nah, setelah nikah besoknya rumah harus ada, mobilnya harus tersedia, bulanannya harus sudah pasti berapa. Repot juga kalau di Timur Tengah. Makanya kita ini bagi laki-laki patut bersyukur punya istri yang solehat ya, semuanya solehat. Oke. Nah, Kang, tadi kan di awal-awal tuh Akang ngebahas tentang kriteria ya, tentang ini terus kata Akang juga kan kalau nyari yang sempurna itu di mana gitu. Iya, ada yang tampan katanya ini cuman kan ini gitu. Pasti ada kelemahan. Nah kan gimana sih caranya menghadapi perbedaan antara harapan dan kenyataan dalam pencarian jodoh? Misalnya kan kita berdoa, ya Allah kalau boleh aku meminta mau yang tinggi, yang tampan, hatinya tampan, wajahnya gitu-gitu. Pas itu gimana tuh? Ya makanya kalau dalam konteks agama itu ada setelah ikhtiar kemudian berserah diri, menyerahkan sepenuhnya urusan kita itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Apapun keputusannya, terkadang ya dalam segala hal pun kan harapan kita dengan kenyataan kan suka beda kan ya. Dalam hal apapun. Iya, betul. Kita pengen punya penghasilan segini, kenyataannya segini. Punya pekerjaan ini, kenyataannya seperti ini. Nah, makanya kita itu karena hidup itu tidak ada yang ideal. Semuanya ada kelebihannya, ada plusnya, ada minusnya. Makanya ketika harapan itu tidak sesuai dengan keinginan kita, ya kalau konteks agamanya kita sabar. Atau sebelumnya kita ekspektasinya jangan terlalu tinggi. Mau cari wajahnya yang ganteng kayak artis K-pop. Kemudian uangnya yang banyak kayak siapa? Rapatar. Kemudian yang agamanya bagus ya susah. Makanya kita pantaskan aja diri kita. Jadi pantaskan kita menjadi pasangan orang yang hebat. Jadi kitanya aja pantaskan, ilmu kita siapkan, kemudian skill kita pantaskan atau perbaiki skill, kemampuan, tambah ilmu, tambah jejaring supaya luas dan segala macam. Nanti yang datang kepada kita itu akan orang-orang hebat. Itu udah pasti. Nah kan karena Kang juga ngobrolin tentang itu nih, jadi saya tuh yang penasaran kan ada istilah katanya jodoh itu cerminan diri. Tapi ada juga kan katanya yang bilang jodoh itu saling melengkapi. Kalau itu tuh gimana maknanya Kang? Kalau menurut saya kalau cerminan diri ya nggak semuanya juga. Itu kan konteks Qur'annya. Al-khabisatu lil khabisin wal khabisuna lil khabisat wat thayyibatu lit thayyibin wat thayyibuna lit thayyibat. Jadi idealnya yang baik dengan yang baik. Yang tidak baik dengan yang tidak baik. Tapi mohon maaf, Allah mencontohkan yang ditulis dalam sejarah, ada yang namanya Fir'aun. Fir'aun itu kira-kira soleh apa tidak? Orangnya tidak soleh, mempunyai istri ahli surga. Itu Fir'aun. Makanya di satu sisi Fir'aun itu orang yang durhaka, tapi punya istri solehahnya luar biasa. Allah juga mencontohkan ada Nabi Nuh, seorang nabi, kemudian seorang rasul, bahkan ulul azmi, mempunyai istri orang yang durhaka. Jadi kalau cerminan diri berarti cerminan Nabi Nuh berarti tidak baik. Itu idealnya. Tapi terkadang yang baik mendapatkan yang tidak baik. Itu bagian dari ujian, cobaan lah. Makanya ada kata-kata seperti ini. Kalau kita mendapatkan pasangan yang baik, ya kita patut bersyukur. Kalau kita mendapatkan pasangan yang tidak baik,
selamat Anda menjadi filsuf. Banyak sabarnya, nanti banyak puisi dan segala macam, banyak curhatnya jadinya nantinya. Banyak update statusnya itu. Oke. Itu konteks Qur'annya seperti itu. Jadi idealnya yang baik dengan yang baik itu idealnya. Tapi kan kehidupan itu kan tidak ideal. Kalau makna saling melengkapi itu gimana kan? Ya nanti kalau sudah rumah tangga kan saling melengkapi ya. Saling melengkapi artinya ini nanti tugas laki-laki itu apa, tugas yang perempuannya atau istrinya itu nanti apa, saling melengkapi yang sama-samanya untuk kebaikan dalam rumah tangga. Kita itu patut bersyukur ini warganya menjadi orang Garut, orang Indonesia yang punya istri itu mau diajak seperti rumah tangga SPBU dari nol ya gitu. SPBU dari nol ya. Berarti ketika setelah rumah tangga itu nanti mandiri dan segala macam, kemudian satu sama lain silahkan saling melengkapi, mengurus anak, mengurus keuangan, bisnis dan segala macam atau pekerjaannya. Jadi ketika kita punya suami punya kelebihan, tapi kan pasti ada sisi kekurangannya. Coba kekurangannya kita tutupi. Kita punya istri ada kelebihannya, tapi pasti juga ada kekurangannya. Kita tutupi, itu saling melengkapi. Contoh gini, kita punya istri cantik tapi cerewet, coba cerewetnya kita tutupi gitu. Kita punya suami ya penghasilannya gede, tapi terkadang suka marah-marah ya. Coba yang itunya ditutupi sehingga orang lain itu melihatnya ini rumah tangga idaman lah gitu. Kira-kira seperti itu. Oke. Nah kan terus misalkan ya di antara warganet ada yang apa ya, kayak kok aku tuh ngerasa kesulitan ya mencari jodoh atau mendapatkan jodoh, itu ada solusinya gak sih kan untuk mengatasi itu? Ya terkadang perempuan atau laki-laki ini warganet jangan terburu-buru lah, biasa aja dalam mencari jodoh. Kalau memang kita ikhtiarnya sudah maksimal, nanti jodoh akan datang. Tapi biasanya kalau karena saya basic dari pesantren itu banyak doa atau istilahnya bacaan-bacaan yang untuk mendekatkan kepada jodoh. Mau teh? Mau pasti warganet juga pasti mau. Jadi contoh ada ayat Quran yang katanya berkahnya ketika membaca ayat Al-Quran tersebut akan disenangi oleh orang lain. Ayatnya gini, innahu min Sulaimana wa innahu bismillahirrahmanirrahim alla ta'lu alayya wa'tuni muslimin. Itu dibaca setelah sholat 3 kali. Setelah sholat 3 kali. Setelah sholat 3 kali. Itu mudah-mudahan gitu. Itu banyak yang membaca itu, jodohnya yang tadinya agak susah itu banyak digampangkan. Jadi banyak-banyaklah berdoa. Jadi manusia itu kan ikhtiarnya harus ada. Berdoanya harus ada. Karena manusia itu kalau mengandalkan ikhtiar itu nanti repot juga, jadi sombong. Itu sombong. Kayak nggak butuh Allah gitu. Kayak nggak butuh Allah. Tapi kalau terlalu berserah diri itu nanti jadi malas juga. Sama Allah. Jadi seimbang lah, 50% ikhtiar mencari, 50% berdoa. Silakan dikolaborasikan antara ikhtiar dan doa ya. Mohon maaf Kang, baru santai Quran surat apa? Surat nanti saya di Oke. Nanti ya ada di sini ada. Oke, nah kan terus nih misalkan nih ada seseorang yang bisa dibilang gagal nih, maksudnya teh udah merencanakan, udah optimis lah, udah dapat jodoh, merencanakan pernikahan, tapi kan banyak kasusnya yang gagal gitu. Gimana sih caranya biar tetap percaya diri gitu untuk mencari jodoh yang bukan yang selanjutnya, maksudnya jodoh yang pas yang pastinya. Karena kehidupan itu gini teh, segala sesuatu itu pasti ada hikmahnya gitu teh ya. Jadi ingat aja kata-kata seperti itu, meskipun terkadang susah menerima. Iya betul, susah sekali. Anggaplah itu adalah sebuah musibahnya. Bahkan ada kasus di tendanya sudah, resepsinya sudah disiapkan, undangannya, tiba-tiba satu hari membatalkan, ada juga ya. Itu secara mental itu luar biasa. Tapi kembalikan saja kita bahwa segala sesuatu itu pasti ada hikmahnya. Di sisi lain berarti orang ini tidak pas untuk kita ya. Tidak pas untuk kita.
meskipun susah menerimanya itu. Ya bagian dari musibah, Makanya kalau orang dikasih musibah itu suruh sabar segala macam itu ya supaya apa? Supaya nanti kita mencari hikmahnya itu apa. Biasanya saya lihat orang-orang yang seperti itu kemudian sabar, nanti diberikan jodoh yang lebih hebat dari yang membatalkan itu. Itu saya banyak kasus. Jadi biasanya orang yang disakiti itu nanti oleh Allah itu akan diganti yang lebih hebat, yang lebih baik. Dan itu banyak kasus. Saya melihatnya. Makanya ketika Anda kecewa atau dikecewakan, suatu saat ada orang yang membahagiakan Anda gitu kira-kira. Oke, dicatat ya hari gini. Nah kan terus kan kalau sekarang tuh banyak sekali kayak apa ya, konten-konten kreator yang membahas tentang jodoh. Terusnya kan pernah saya baca sih, lihat gitu tentang katanya ciri-ciri dia jodoh kita itu emang ada kan? Maksudnya ciri-ciri seseorang itu jodoh kita gitu. Ya kalau dalam konteks agama ya nggak ada. Ya. Kalau yang saya tahu ya nggak ada. Ya ciri-cirinya ya satu aja, mau apa tidak. Mau atau tidak ya. Tadi ya, kalau mencari jodoh itu tolong libatkan orang tua Anda itu. Tolong libatkan orang tua. Jangan cari sendiri, jangan. Kalau tidak 100% orang tua ya 50%. Tolong. Warganet ini khususnya Gen Z itu. Jangan mencari sendiri, tapi libatkan orang tua, orang terdekat Anda dalam mencari jodoh. Gitu. Ingat ya, dicatat warganet, libatkan orang tua, jangan iya mah kumaha abi wes ada abi nu bade nikahna ge jangan gitu. Aya nu langkung pengalaman kan sepuh na teh. Langkung pengalaman. Oke, nah kan terus nih. Jodoh itu kan takdir ya. Takdir terus tadi kan udah ditulis di Lauhul Mahfuz. Ya. Nah kan terus itu yang tadi kan katakan sekarang itu banyak sekali perceraian. Berarti itu tuh jodohnya tuh sampai di sana apa gimana? Ya berarti ya kalau kembali ke takdir ya. Ya kalau masalah itu kan bagian ikhtiar menyelesaikan. Ya ketika ternyata bercerai ya tetap bagian takdir juga. Ya berarti jodohnya hanya sebentar. Makanya perceraian itu kan ya kalau dalam konteks fikih juga ya tergantung kondisi. Kalau memang kondisinya harus cerai ya silakan saja. Kalau masih bisa sabar ya silakan pertahankan itu, silakan. Selamat Anda menjadi filsuf. Oke. Nah terus kan bicara tentang jodoh itu takdir juga, apakah jodoh berarti kan sudah tertulis di Lauhul Mahfuz, tapi kan bisa gak sih diubah? Maksud mungkin bisa, tapi itu tuh tergantung kelakuan atau sifatnya mungkin ya kan. Kayak kita selama aku menunggu jodohku aku akan memperbaiki diri, nanti kan dapatnya insya Allah mungkin yang sama baiknya gitu ya. Berarti selama kita memperbaiki diri, nanti ketika datang jodoh ya itu jodohnya, berarti itu takdirnya. Soalnya kan kita itu nggak tahu takdir kita itu yang mana gitu. Makanya perbaikilah diri kita atau sempurnakanlah, berusaha sempurna diri kita supaya jodoh yang datang itu yang lebih sempurna dari kita gitu. Jadi takdirnya seperti apa kan nggak tahu juga. Makanya semua manusia itu dalam segala hal apapun, dalam rangka semuanya adalah ikhtiar. Berarti kalau tadi contoh, mohon maaf ya, ketika bercerai berarti ya takdirnya bercerai. Oke, nah tadi kan katakan jangan buru-buru ya kan, jangan terburu-buru. Berarti kan sekarang itu seperti kadang ada kayak quotes atau kalimat-kalimat katanya, nah jangan terburu-buru dalam menikah atau mencari jodoh itu karena salah milih suami itu lebih repot daripada telat nikah itu. Betul ya? Iya. Saya setuju ya. Saya juga banyaknya di TikTok ya kata-kata seperti itu. Ya memang iya, karena pernikahan itu kan perjalanan yang panjang. Kita niat itu kan seumur hidup. Seumur hidup, kalau mati ya udah selesai. Makanya kriteria yang tadi atau perencanaan yang matang itu harus dibuat.
Jangan gini, ada orang yang senyum ngajak nikah, ayo nikah. Gaskan aja itu. Di jalan ada yang senyum, oh itu mau sama saya, ayo ke rumah, waduh, repot juga ya. Jadi telat nikah itu gak apa-apa ya? Ya nggak apa-apa, karena batasan usia maksimal itu nggak ada. Ah iya. Batasan mencari jodoh itu nggak ada ya kan ya? Oke, dicatat. Jadi jangan sampai gini, temannya sudah menikah kemudian buru-buru, ya jangan lah. Jangan, nanti salah pilih. Oke. Silakan dengan karakter Anda sendiri. Ketika kita punya teman satu sekolah, satu kuliah, lulusnya bareng, ternyata langsung menikah, kita belum. Ya udah, berarti takdirnya kita ini belum. Persiapkan saja. Persiapkan saja kita menjadi pribadi yang baik. Jangan terfokus pada usia lah. Jadi terkadang kalau ya khususnya di Garut ya, terkadang khususnya ibunya biasanya orang tuanya, ini anak saya perempuan sudah 25 tahun belum menikah, gimana ini? Atau 29 atau 30, ya nggak harus panik juga, biasa saja. Biasa saja. Berarti emang belum ada takdirnya. Belum takdirnya. Bisa jadi nanti ketika usianya sudah pas, emosinya sudah matang, kemudian perencanaannya segala macam, nanti diberikan jodoh yang hebat, yang baik. Emang itu waktunya ya kan? Makanya saya sering lihat di medsos itu, di TikTok ada ini pasangan laki-laki perempuan ini sudah mau menikah, kemudian punya perencanaan. Ini terkadang ada yang nyicil bareng sekarang. Benar gak tuh ya? Yang nyicil bareng, silakan. Silakan punya perencanaan ke depan, silakan. Itu sesuatu hal yang baik. Jadi saya pribadi ya sangat mendukung lah hal-hal yang seperti itu. Jadi jangan sampai kita punya mau nikah itu sama sekali tidak nol rencana, itu bahaya juga. Bahaya juga. Makanya yang banyak perceraian itu kan banyak yang ya pernikahan dini segala macam, itu saya yakin itu emosinya belum stabil, secara usia juga belum matang. Akhirnya dikasih satu ombak ya, belum badai ya, baru ombak sedikit saja sudah tenggelam. Oke, baik. Nah, Warginet, kan tidak terasa nih kita udah seru sekali ngobrol ternyata ya. Ini udah berapa menit nih tim kreatif? Udah 40 menit ternyata. Iya. Nah, kan sebelum kita tutup perbincangan kali ini kan boleh mungkin ada pesannya nih untuk Warginet yang sedang mencari jodoh, atau mungkin buat saya juga. Pesan dan pentingnya mencari jodoh yang sesuai syariat gitu, silakan kan. Ya Warginet atau ya Teteh sendiri ya. Silakan maksimalkan usaha, kemudian ikhtiar, kemudian berdoanya jangan lupa. Jadi 50% ikhtiar, kemudian 50% kita berdoa. Kemudian jangan lupa, ini saran saya, kalau mau menikah siapkan ilmunya, siapkan mental. Kalau bisa bareng-bareng dengan calonnya itu datang ke orang-orang yang sudah berpengalaman teh. Nanti senangnya apa ketika rumah tangga, susahnya apa atau tidak senangnya apa. Tapi saya kira khususnya ini bagi laki-laki, perkuat untuk bersabar. Karena kalau sudah berumah tangga itu kuncinya satu, bersabar. Bersabar. Karena ada istilah ya, laki-laki selalu salah, istri itu selalu benar. Dan itu fakta. Dan itu fakta. Ya sih, ya betul. Contoh gini teh, kalau gas habis siapa yang salah? Suami atau istri? Suami. Listrik habis siapa yang salah? Suami. Kemudian uang habis, istri siapa yang salah? Pasti suami. Pasti suami juga. Padahal dihabiskan oleh istri. Nah itu penting. Itu ternyata bercandaan, tapi ternyata fakta di lapangan itu seperti itu. Jadi memahami karakter perempuan itu susah deh. Makanya memahami siapapun untuk memahami karakter seorang perempuan itu sangat susah. Makanya sekelas ulama pun dulu banyak ulama yang tiap harinya itu dimaki-maki oleh istrinya. itu banyak ceritanya teh. Dan sabar. Nah, buah dari sabar itu dianugerahi oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi orang-orang yang soleh gitu.
Jadi tadi ya, selamat menjadi filsuf. Jadi harus sabarlah dengan perempuan itu. Iya. Jadi terkadang sebelum nikah itu kan belum semuanya karakter lalu ya. Setengah-setengah lah. Terkadang baiknya pura-pura. Mohon maaf ya. Atau terkadang laki-laki juga kalau ngasih kan pura-pura juga ya, karena pengen punya harapan. Nah, tapi kalau sudah menikah nanti banyak karakter-karakter yang terkuak ya, yang tadinya misteri kemudian jadi terkuak. Ya akhirnya satu sama lain harus saling memahami dan harus visi misinya harus sama-sama harus punya tekad mempertahankan apapun kondisinya, apapun badainya, apapun masalahnya, selagi tidak keterlaluan. Gitu. Okay. Baik, Warginet ya, itu dari pesan dari Kang Opi untuk Warginet yang sedang mencari jodoh. Makanya mohon maaf ya, saya rumah tangga itu 10 tahun ya, tiap hari sabar. Dan saya kira saya itu mewakili semua para suami itu, saya kira mewakili itu pasti. Tapi saya percaya sih kan, soalnya kan saya pernah lihat tuh di video katanya, tapi ini tuh orang luar negeri di apa sih riset gitu. Nah katanya kenapa rumah tangga kamu bisa awet sampai 50 tahun dan sekian, katanya iakan saja apapun perkataan istrimu. Iya, meskipun salah. Urusan itu kan nanti gitu ya, ternyata gitu. Nah itu, dan mewakili semua para suami yang ada di dunia. Oke. Aduh seru sekali sih pembahasan hari ini tentang jodoh nih. Kang, alhamdulillah nih kita sudah banyak sharing. Terima kasih loh Kang sudah menyempatkan waktunya untuk hadir di sini untuk sharing berbagi ilmu. Saya alhamdulillah dapat banyak sekali ilmu yang saya dapatkan. Amin. Warginet juga mungkin semoga Warginet juga dapat mengambil banyak hal positif dari perbincangan saya sama Kang Opi. Kang, semoga kita bisa berbincang lagi di lain kesempatan. Amin. Ya kan, sehat selalu, sukses terus dan juga semua aktivitasnya dilancarkan. Iya. Dan kebetulan saya domisili itu di Tarogong di namanya Pesantren Al Halim. Barang siapa yang orang tua mempunyai anak memondokkan di pesantren, ada SMP, SMK, kemudian khusus ngaji, boleh bergabung dengan Pondok Pesantren Al Halim. Pondok Pesantren Al Halim. Oke. SMP sama SMK. Oke, nah ya Warginet dicatat barusan kata Kang Opi, mungkin di antara Warginet ini ada yang sudah menjadi orang tua yang ingin banyak juga di Garut. Yang ingin anaknya pesantren gitu bisa juga di Pesantren Al Halim. Oke, Warginet terima kasih sudah menonton perbincangan saya dengan Kang Opi hari ini. Semoga banyak hal positif yang dapat diambil. Juga buat Warginet jangan lupa untuk follow semua akun sosial media Suara Garut di @suaragarut.id. Mungkin ada sosial media juga yang harus diikuti. Boleh. IG-nya Kang Opi, TikTok pun sama. IG-nya Kang Opi, IG sama TikTok ya. Biasa bersilaturahmi di akunnya Kang Opi ya. Warginet mungkin juga ada yang masih penasaran nih tentang jodoh, bisa ditanyain di akunnya Kang Opi. Oke, Warginet? Oke. Nah, buat Warginet juga jangan lupa nih untuk subscribe channel YouTube Suara Garut, karena nanti Warginet bisa menonton tayangan ulang podcast hari ini di YouTube Suara Garut. Buat Warginet juga yang mungkin punya berita terbaru atau informasi terupdate atau menemukan kejadian-kejadian di sekitar Warginet yang ingin di-up atau diberitakan di media Suara Garut, Warginet bisa hubungi nomor hotline kami di 0811 220335. Oke, sekian untuk episode kali ini. Sampai bertemu di episode selanjutnya. Saya Lisna Gustiani pamit undur diri. Suara Garut, suara Anda kami beritakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.